yang terindah yang dapat kami sampaikan, kami naikkan kepadamu, ya Tuhan kami, Bapa kami yang kekal di dalam surga, Yesus Kristus Juru Selamat kami, Juru Selamat semua umat manusia di dunia ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, jika hari ini Tuhan rencanamu yang terindah bagi kami semua yang hadir di sini. Ada firman Tuhan yang bisa digemakan, firman Tuhan yang bisa dikumandangkan untuk memuliakan-Mu ya Bapa di surga. Diberkatilah semua yang hadir pada saat ini, dan diberkatilah semuanya mempermuliakan nama-Mu oleh firman kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Shalom, Shalom, puji nama Tuhan. Ada sukacita, bahagia hari ini, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi berkat buat kita semua yang hadir pada saat ini, dan tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Amin. Kita dipersatukan di sini untuk memuliakan Dia, untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak ada yang terindah lebih daripada ketika kita bisa bersama-sama duduk di hadapan, di bawah kaki Kristus atau di bawah salibnya, kita semua bersujud karena firman-Nya memberkati kita semuanya. Nah, pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita semua yang hadir saat ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ya, Efesus pasal 2. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-8 dan 9, ya. Saya percaya ini adalah berkat yang besar buat kita yang hadir pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang menjadi satu ucapan syukur kita bersama pada sore menjelang malam hari ini, Bapak Ibu. Dikatakan di situ bahwa ayat 8 tadi dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kita hadir di sini bukan karena kuat kuasa atau kegagahan kita, atau karena kebaikan kita semuanya, tetapi karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ini adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Apa kasih karunia Tuhan itu? Banyak orang yang belum begitu memahami apa arti daripada anugerah Allah yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sekalian kita katakan bahwa ya Tuhan menurunkan hujan ya untuk membasahi bumi ini. Kemudian Tuhan juga memberikan matahari untuk menyinari bumi ini. Semua orang memperoleh hal itu, baik yang percaya kepada Yesus maupun yang tidak percaya, semuanya mendapatkan hal itu. Ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kasih karunia di dalam Kristus Yesus, kita harus mengerti bahwa firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Keselamatan oleh iman. Itulah
yang paling berharga, berkat yang paling besar yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi bagaimana kita diselamatkan Bapak Ibu sekalian? Ya, bagaimana kita diberikan keselamatan oleh Tuhan? Tadi dikatakan itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi itu adalah kebaikan, kemurahan Tuhan bagi orang yang tidak layak menerimanya, tetapi tetap diberikan. Kenapa orang tidak layak menerimanya? Karena Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang berdosa, kalau dia meninggalkan dunia ini, upah dosa adalah maut. Ya. Tetapi syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya, Yesus Kristus mati disalibkan dan Dia menebus segala dosa kita. Amin. 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 Bukan sebagian dosa kita. Tidak ada Alkitab mengatakan bahwa dosa saudara, dosa saya sebagian ditebus oleh Tuhan Yesus. Belum pernah saya temukan di dalam Alkitab mengatakan bahwa dosaku, dosamu ditebus oleh Yesus di atas kayu salib hanya sebagian. Tidak pernah kutemukan itu. Yang kutemukan di dalam Alkitab adalah bahwa semua dosa kita telah dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yes. Itulah kasih karunia. Amin. Amin. Bukan usaha kita. Semua yang kita peroleh hari ini, semua yang kita saksikan hari ini, semua yang kita nikmati hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Maka Alkitab mengatakan tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, memang betul sekali bahwa Tuhan Yesus mati bagi semua orang di dunia ini tanpa perbedaan. Tapi dikatakan oleh iman. Amin. Pentingnya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, dosa itulah yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Dan untuk itulah Yesus datang. Amin. Amin. Ini yang sangat kita syukuri. Oh iya. Bapak Ibu Saudara, dosa itulah yang membuat manusia menderita. Ya, dosa itulah yang membuat manusia kecewa. Tapi untuk itulah Yesus datang di atas kayu salib dan Dia mengatakan selesai. Amin. Sudah selesai. Saudara-saudara, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan kita semuanya, sebenarnya itu sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Hanya kita terkadang percaya, terkadang kita tidak mempercayainya. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini, karena kasih karunia kamu diselamatkan, berarti kita ini sudah menjadi orang yang sudah selamat. Amin. Bukan orang yang belum selamat, Bapak Ibu Saudara. Kita berkumpul di sini adalah kumpulan dan keluarga daripada orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka keselamatan itulah menjadi dasar sukacita kita yang paling besar di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Orang kalau tidak selamat berarti binasa. Tapi kita karena sudah selamat, berarti kita ini adalah merupakan kumpulan daripada milik Allah selama-lamanya. Bukan hanya hari ini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Ya, itulah makanya setiap keluarga, setiap rumah tangga itu bukan dipersatukan hanya untuk sementara saja, tetapi untuk selama-lamanya. Kenapa selama-lamanya? Karena kita secara personal, secara pribadi sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan rumah tangga kita juga pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan itu bukan 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Itulah artinya kasih karunia. Oh, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Ya, ulang sekali lagi. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Masih banyak orang saat ini yang masih merasa belum diampuni Tuhan. Itu salah, itu keliru. Karena kenyataannya Yesus sudah mati mengampunimu, mengampuniku, dan mengampuni semua orang. Yang diminta oleh Tuhan Yesus adalah, percayakah engkau akan hal ini? Amin. Jika engkau percaya dan aku percaya, kita sama-sama selamat. Luar biasa. Amin. Inilah yang kita rayakan sukacita kita pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya akan membacakan satu ayat lagi yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak akan sia-sia hadir di sini untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayatnya yang ke-13, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Amin. Di dalam Yesus kamu, di dalam Yesus saya. Bapak Ibu Saudara, Yesus melebihi daripada semua bumi, langit dan segala isinya. Amin. Dan di dalam yang maha besar itulah saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berarti kita bisa bergerak hidup di dalam kasih yang tidak terbatas. Amin. Amin. Maka kita hadir di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Ya. Jadi di dalam Yesus saudara dan saya. Karena apa? Karena kita sudah mendengar firman, yaitu Injil keselamatan kita. Dan ketika kita percaya, dikatakan apa tadi? Dimeteraikan. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Ada Roh Kudus di sini. Amin. Amin. Roh Kudus itu bukan jauh di ujung sana. Bukan di balik bukit-bukit sana, saudara-saudara. Ya, bukan di lautan lepas sana Roh Kudus itu, saudara. Tapi Roh Kudus itu ada di dalam hati kita masing-masing. Amin. Ada di sini, di tempat ini. Dan dialah yang memberi damai sejahtera bagi kita semuanya sore hari ini. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, untuk apa Roh Kudusnya Bapak Ibu Saudara? Di ayatnya yang ke-14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Ada garansi. Amin, saudara. Ada garansi. Ini bukan sesuatu yang seandainya atau yang semoga dan yang mudah-mudahan. Tidak ada mudah-mudahan, saudara-saudaraku. Di dalam kebenaran firman Tuhan adalah meterai. Amin. Karena itu penyatuan di dalam kehidupan rumah tangga kita adalah penyatuan yang sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, karena ada meterai, Roh Kudus yang menjaminnya. Roh Kudus yang memimpin kita, memimpin rumah tangga kita, memimpin keluarga kita, memimpin anak-anak kita, memimpin pelayanan kita, memimpin seluruh apa yang kita hadapi atau yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Ada Roh Kudus yang memimpin kita sampai kita dikatakan tadi memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang sangat luar biasa ini adalah yang patut kita syukuri ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian ayat sebagai bagian yang sangat luar biasa untuk meneguhkan iman kita di sore menjelang malam hari ini. Di Roma pasal 5 ayatnya yang saya akan membaca ayatnya yang 8, 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Allah menunjukkan kasih-Nya ya kepada saudara Riki, kepada Berta, dan kepada kita semuanya. Allah menunjukkan kasih-Nya. Mungkin kita manusia hanya sedikit saja menunjukkan kasih, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya yang terbesar. Amin. Amin. Ya. Allah juga menunjukkan kepada kita kasih-Nya. Apa? Dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Dulu. Ya. Dulu ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia 2000 tahun yang lalu sudah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Kita yang belum melihatnya dengan terang benderang, tapi firman Tuhan memberitahukannya. Ya. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita sudah dibenarkan oleh darah-Nya, bukan kita dibenarkan oleh perbuatan yang kita lakukan. Karena perbuatan yang kita lakukan itu belum tentu benar. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu sudah benar 100%. Ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ini bukan mudah-mudahan, tapi ini adalah ukuran kepastian. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengharapan yang membawa kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus karena dia menerima kasih karunia ini. Yaitu kasih karunia kepastian, keselamatan untuk beroleh hidup yang kekal dan menjadikan kita milik Allah selama-lamanya. Amin. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah pertemuan kita
sebagai orang-orang yang sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan, memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu berbahagialah semua yang hadir pada saat ini menerima kebenaran firman Tuhan ini. Inilah kasih karunia Allah yang luar biasa bagi kita. Nah, karena itu sebagai ayat penutup saya akan membacakan di sini dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Ya, dari ayat 32 sampai ayatnya yang ke-33. Rahasia ini besar. Ini rahasia yang besar dari Tuhan dibukakan pada kita sore hari ini. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itulah rumus untuk senantiasa berhasil bagaimana kita hidup di dalam rumah tangga yang bahagia. Amin. Yang kumaksudkan ini adalah rahasia, kata Rasul Paulus. Hubungan antara Kristus dan jemaat itu adalah hubungan yang permanen. Amin. Bukan hubungan yang sekedar atau yang bisa tarik ulur. Tidak bisa. Hubungan jemaat dengan Kristus, karena jemaat sudah ditebus oleh darahnya dengan mahal, maka Kristus sangat mengasihi jemaatnya. Ya. Maka jemaat pun sangat mengasihi Tuhan yang telah menyelamatkannya. Seperti itulah hubungan kita di dalam rumah tangga. Hubungan daripada suami istri. Hidup di dalam kasih yang sempurna. Amin. Maka selalu optimis. Maka selalu ada harapan yang besar bahwa damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam rumah tangga itu selalu ada. Karena Roh Kudus mendorongnya terus. Amin. Roh Kudus terus mendorong. Mendorong apa? Mendorong untuk hidup dalam kasih. Amin. Dan dorongan itu sangat kuat sekali. Amin. Dan ini bukan hanya dorongan manusia lagi, tapi ini adalah dorongan yang mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Terus untuk hidup mengasihi. Karena kamu sudah terima kasih karunia. Amin. Kamu sudah terima kasih karunia. Dosa-dosamu semuanya sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau, Kristus nyawanya sudah dikorbankan untukmu. Maka engkau menerima kasih karunia Tuhan. Hidup yang kekal bukan karena usahamu, tapi pemberian Allah. Maka hidup terus di dalam kasih yang sempurna itu. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, rahasia ini sangat besar, dan ini adalah rahasia kehidupan, menjadikan kita selalu hidup bahagia di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itulah yang dipakai oleh Roh Kudus untuk bekerja mendorong pikiran dan hati kita supaya kita bisa hidup di dalam kasih yang sempurna itu. Sekali kita meninggalkan firman Tuhan, maka sudah ada kekuatan daging yang akan membawa kita ke arah yang lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena itu sangat bersyukur sore hari ini ada firman Tuhan yang diberitakan untuk kita semuanya. Ya, diberkatilah semua yang hadir pada saat ini, dimuliakanlah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.